Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata. Malam itu, Dani melihat pada smartphone-nya membuka aplikasi WhatsApp-nya. Di situ tertulis centang biru pada postingan di salah satu WhatsApp grupnya. Artinya, postingan dia dibaca oleh seluruh anggota di dalam grup tersebut. Tapi sayangnya, tidak ada yang menjawab postingan yang ada di situ. Semua orang di grup tersebut diam. Dan sayangnya, grup itu adalah grup komunitas dakwah yang dia bentuk bersama teman-temannya yang lain. Malam itu, Dani berbaring, badannya kelelahan setelah seharian kerja di hari tersebut. Pekerjaan swasta dengan gaji yang hanya sebatas UMR saja. Dani memposting menanyakan sebuah hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Isinya adalah menanyakan progres masing-masing bagian di komunitas dakwah tersebut. Komunitas dakwah yang awalnya dia berharap bisa berkembang dan melaju jauh. Namun, tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang membalas chatnya di grup WhatsApp tersebut. Dulu, orang di grup tersebut membahas ini itu sampai berencana awalnya ingin membuat gathering, kumpul bersama. Tapi sekarang grup itu sunyi. WhatsApp itu seperti rumah kosong. Nah, bagaimana bisa gathering kalau di grupnya saja tidak ada yang menjawab postingannya? Ya, Dani merasa sangat berat dengan ini semua. Sudah dia dapat tekanan di pekerjaannya dari pagi sampai sore, lalu sisa tenaganya yang ada, yang sudah sedikit itu, dia maksimalkan untuk komunitas dakwah, dan parahnya, komunitas itu seperti mati suri. Dani ingat, ada seorang influencer dari Jakarta yang memberikan nasihat yang cukup bijak. Dani ingat, ada seorang influencer dari Jakarta yang pernah berucap dalam suatu kontennya, dakwah itu sebenarnya kewajiban, tetapi dakwah itu harus dilakukan dengan senang hati, seperti kamu mendapatkan hak. Jadi dakwah itu adalah kewajiban, tetapi dilaksanakan seperti seorang mendapatkan haknya. Jika dakwah terasa berat, berarti ada yang salah dalam cara berdakwah kita selama ini. Ucapan influencer tersebut membuat Dani berpikir, memang apa ada yang salah? Apakah mereka melihatnya sebagai beban selama ini? Apakah mereka melihat ini sebagai kewajiban yang terlalu berat? Apakah mereka melakukannya seperti bukan sebuah hak, tetapi sebuah tekanan yang akhirnya membuat komunitas dakwah yang dibentuk akhirnya mati suri sendiri? Ternyata komunitas dakwah itu tidak semudah yang dikatakan influencer tadi. Dani mulai berpikir, enak ya jadi influencer kayak dia di Jakarta. Dia punya banyak ketemu orang-orang yang hebat dan banyak sekali sarana prasarana, lingkungannya mendukung semua. Sementara bagi Dani, itu tidak terjadi di kotanya, di kota Rengganu. Kota ini masih belum banyak tokoh dakwah yang muncul. Memang ada beberapa ustadz, ada beberapa gurunda, tapi bagi Dani belum cukup. Mereka masih sebatas hal-hal dasar saja. Butuh komunitas yang kuat supaya dakwah di kota Rengganu tersebut bisa kuat dan tersebar. Tapi yang namanya idealisme seringkali tergerus oleh realisme. Realitas bahwa anggota-anggota komunitasnya bahkan tidak merespon ajakan Dani di grup tersebut. Bahkan seperti tidak menjawab keinginan Dani. Dani sadar orang-orang ini juga adalah orang-orang warga kota Rengganu. Dan orang-orang di kota tersebut lebih suka pencitraan. Mereka ingin disamakan seperti kota besar lainnya. Kalau cara mereka berpakaian bisa dikatakan sama modisnya dengan cara berpakaian orang-orang di kota besar seperti Jakarta dan kota lainnya, maka mereka akan melakukan itu. Kalau mereka bisa naik mobil, kenapa mereka harus naik transportasi umum? Kalau mereka bisa nongkrong di kafe, kenapa mereka harus mengemper di angkringan atau makan di pedagang kaki lima? Apapun mereka lakukan, meski harus kurang uang, meski harus melakukan pinjaman online ataupun pinjol, semua kebanyakan orang di kota tersebut lebih menyukai pencitraan.
Dalam lelahnya malam itu, Dani pun mencoba untuk memaknai makna antara komunitas dan dakwah. Komunitas dakwah, jika dia tidak punya nilai dakwah di dalamnya, maka tidak bisa dikatakan dia sebagai komunitas dakwah. Tetapi sebaliknya, dakwah tanpa adanya komunitas, dia tetaplah sebuah dakwah. Harusnya sebuah dakwah itu ada atau tidak adanya komunitas, dakwah tetap jalan. Terdengar heroik memang, tetapi itu menjadi tantangan sendiri ketika dia menjalankan dakwah di kota ini. Dia sendiri juga meragukan dirinya. Sebisa apa si Dani ini? Dia bukan seperti influencer-influencer di Jakarta. Dia juga bukan selebgram yang punya banyak pengikut di media sosial. Dani merasa gundah. Apalagi teman baiknya dulu yang selalu mensupportnya, kini pergi entah kemana. Dalam ketidakpastian akan kegemarannya yang sebenarnya justru mulia itu, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.